Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Ekonomi tumbuh, tapi kelas menengah turun. Kata Presiden Prabowo Subianto, artinya ada yang salah dengan struktur ekonomi Indonesia. Bagaimana cara Presiden menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas? Menteri Keuangan era 2013-2014 Khatib Basri bertanya langsung ke Presiden. Jadi saya melakukan penelitian, Pak, mengenai social unrest, Pak, unjuk rasa di berbagai negara di dunia. Kenapa dalam 25 tahun terakhir itu unjuk rasa frekuensinya makin banyak, Pak? Temuan yang menarik itu adalah ada hubungan yang sangat kuat antara menyusutnya kelas menengah dengan unjuk rasa. Itu terjadi di Latin Amerika, di Southeast Asia, termasuk di Indonesia, Pak. Ya. Nah, data kita yang terakhir itu menunjukkan sepanjang 2019 sampai 2024, Ya. itu kelas menengahnya menyusut, Pak. Ya. Nah, kita kalau lihat dari angka pengangguran, betul angka pengangguran kita itu turun, Pak. Ya. Tetapi sekarang tingkat pengangguran tertinggi adalah mereka yang educated. Ya. Apakah itu tamatan universitas, SMA, SMK. Nah, ini problem baru nggak hanya unik di Indonesia, di seluruh dunia, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan kerja, tapi informal, Pak. 80% dari lapangan kerja yang tercipta tahun 2019 sampai 2024 itu informal, Pak. Dan upahnya itu sekitar $120 sebulan. Nah, Bapak bisa bayangkan, mereka terdidik, mereka muda, mereka punya informasi, YouTube segala macam. Ini kemudian bisa jadi potensi dari social unrest. Dulu di tahun 90, Pak, isu inequality itu mungkin samar buat orang. Tapi dengan sosial media, itu berubah menjadi daily reality show, Pak. Karena dia bisa lihat bagaimana cara hidup orang. Nah, karena itu saya concern ya, kalau penciptaan lapangan kerja kita ini informal, ini bisa jadi soal ke depan. Apa yang kira-kira Bapak Presiden akan lakukan untuk address supaya lapangan pekerjaan ini yang tercipta adalah lapangan pekerjaan yang decent, Pak. Tidak hanya sekedar create jobs, but create good jobs. Mungkin itu, Pak. Justru inilah yang saya sedang lakukan. Justru ini. Makanya saya menyampaikan waktu saya maju sebagai presiden, saya tidak bicara lagi pembangunan bangsa. Saya bicara transformasi bangsa. Yang terjadi adalah deindustrialisasi. Yang terjadi adalah uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja. Create good job. Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita jadi pasar mobilnya orang lain? Kenapa? Karena will. Dengan segala hormat, Korea, sumber alam Korea apa? Coba periksa. Kita punya sumber alam semua untuk bikin mobil, tapi dia sudah puluhan tahun lebih dulu dari kita bikin mobil. Kita punya timah, kita punya boksit untuk alumina, diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Iya kan? Jadi ini Pak Khatib, this is what we have to do. Makanya saya bikin buku transformasi bangsa. Saya katakan strategi transformasi bangsa. We have to transform. There's no other way. Untuk kita industrialisasi, kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Dan kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya.
kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti cancer. Di Amerika saya punya teman-teman jenderal Amerika, dia minum tablet virgin coconut oil yang dibikin bubuk jadi tablet. Tiap makan dia minum itu. Harga kelapa itu tinggi sekarang. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. Kelapa. Hampir semua komoditas. Ya, kita punya kopi terbaik. Tapi kita import Starbucks. Nestle, Nescafe. Iya kan? Kita punya coklat terbaik. Tapi kita import, kita makan KitKat, kita makan Cadbury, ya kan? This is what we have to do. Jadi justru ini jawabannya adalah industrialisasi. Yang sekarang ini is actually to win time. To win time. Win time adalah kita harus hilangkan kemiskinan. Bahwa kelas menengah turun, saya yang ungkapkan. Saya ungkapkan di mana-mana. Itu yang menohok saya. Saya tadi bangga juga 7 tahun pertumbuhan 5%. Tahu? Loh, pertumbuhan tapi orang miskin tambah. Kelas menengah kurang kok. There's something wrong with the system. Yeah. So you're exactly correct. We have to industrialize. And now it's not even industrialization. Now it's science. STEM. Ya kan? Contoh, kita kekurangan 100, kalau tidak salah 120.000 sampai 140.000 dokter. 140.000 dokter kurang. Dan kita memproduksi, menggraduate tiap tahun paling 9.000 sampai 10.000 dokter tiap tahun. Top. Artinya kita harus 14 tahun nunggu baru terpenuhi. 14 tahun akhirnya yang tua-tua pensiun juga gitu loh. Jadi we will never, kalau kita nggak ambil tindakan drastis. Makanya rencananya saya mau bangun 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran baru dengan 10 research rumah sakit baru. Untuk mempercepat ini. Pak, saya boleh sedikit, ya, Pak ya? Ya. Problem dengan industri kita tuh competitiveness. Karena di sini, Pak, terus terang aja, uang nggak masalah, tapi masalah jadi uang, Pak. Jadi karena persoalannya di-create oleh birokrasinya begitu banyak. Bapak willing untuk lakuin deregulasi nggak, Pak, untuk itu, Pak? Oh, harus. Deregulasi harus. Saya sudah deregulasi gila-gilaan mungkin. Yuk tanya aja. Masalah pupuk ya. Masalah pupuk. Saya menemukan ada 145 peraturan ini. Ini contoh ini. Ini salah satu yang harus salah satu prestasi pemerintah saya ya antara lain ini penyaluran pupuk. 145 peraturan. Ya. Jadi ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, instruksi presiden. Di Kementerian Pertanian ada 11 peraturan, Kemendak 6, pokoknya totalnya 145. Ya. Jadi dari pabrik yang miliknya negara sampai ke petani itu kalau tidak salah harus ada berapa belas tanda tangan. Gubernur harus tanda tangan. Pertama harus ada, kalau tidak salah harus ada 14 kementerian tanda tangan. Baru gubernur tanda tangan, baru bupati tanda tangan, baru. Jadi ini pupuk yang kita subsidi nggak sampai ke petani. Iya. Bahkan jadi penyelundup, diselundupkan kemana? Petani juga bingung, di mana saya akhirnya nangis. Kita hilangkan 145 peraturan dari pabrik langsung ke Gapoktan. Kelompok tani. Nggak usah pakai kartu-kartu, pakai KTP bisa beli. Surat sudah. Jadi deregulasi sangat penting.
Ini semua, dan akal-akalan nih, birokrasi ini akal-akalan. Sudah kita kurangi undang-undang, kita sudah perbaiki undang-undang, kita perbaiki ini peraturan presiden. Dia akal-akalan, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Pertek. Akal-akalan lagi nih Pak. Ini aduh. Boleh klarifikasi satu nggak Bapak? Ini penting banget tadi. Satu aja klarifikasi ngikut. Tadi kan Bapak bilang industri mobil baru ya. Kan selama ini salah satu yang cukup berhasil industri mobilnya kan misalnya Toyota Kijang, Innova, itu kan komponen dalam negerinya lumayan banyak Bapak. Kan dibuat di Indonesia, Avanza bahkan kita ekspor. Apakah ini kita akan perkuat atau you are going to create something totally new? Ini kan sudah ada Ya kan sejarah. gini ya, Toyota ini kan masih belum mau ke arah listrik. Oke, listrik Bapak ya? Listrik. Ekosistem baru. Ya. Nah, saya ingin total listrik. Kenapa? Dan saya ingin listriknya itu dari solar, dari matahari. Kenapa? Justru menghadapi ini. Kalau kita mau pakai mobil combustion engine, apa mobil bensin atau solar, masih tergantung lagi kita impor gitu loh. Jadi industri mobil dengan ekosistem baru ya, bukan yang Mobil sama motor. ya. Kita udah bikin simulasi. Waduh, savingsnya luar biasa. Ya. Jadi saya kalau strategi kita benar, will kita ada, insya Allah kita bisa hidupkan lagi industrialisasi. Ini berpikirnya nggak cuma Saya- satu dua langkah ini. Bapak nggak mikir 1-2 langkah ini, mikirnya kalau 100 langkah ini. Enggak. Saya tadi boleh 100 langkah, tapi intinya what is the basic problem? The root of the problem. Apa akar masalahnya apa? Nah, itu yang kita atasi. Beliau oke, benar. Kita butuh good quality jobs for the educated. But we also need massive jobs for the common, orang-orang biasa yang ingin hidup dengan baik. Kan itu yang harus kita juga. Jadi that's why kita terpaksa, ya menurut saya, kita terpaksa multi front. Semua sektor harus kita kerjakan serentak. Memang berat, memang banyak orang mengejek kita. Indonesia nggak mungkin berhasil, tapi saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Setelah ini, Saudara, Presiden Prabowo akan menjelaskan dampak perang Timur Tengah bagi Indonesia dan bagaimana cara menjaga defisit agar tak jebol di atas 3%. Selengkapnya di Kompas Bisnis.